Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk menjalankan PJJ. Anak-anak, sebelumnya Ibu mohon maaf karena minggu kemarin Ibu tidak membuat video pembelajaran untuk kalian. Tapi untuk minggu ini kita mulai lagi ya pembahasan materinya. Sebelum kita masuk ke materinya, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita langsung aja ya masuk ke materinya dan silakan kalian simak. Sejarah Peminatan kelas 12. Perkembangan iptek pada era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mengevaluasi perkembangan iptek dalam era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia dan menyajikan hasil analisis perkembangan iptek dalam era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia dalam bentuk tulisan dan atau media lain. A. Globalisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Globalisasi merupakan istilah yang mulai sering digunakan sejak 1980-an. Globalisasi adalah sebuah kebergantungan antar masyarakat dunia dalam hal budaya, ekonomi, dan interaksi tanpa dihalangi oleh batas negara atau geografi. Perkembangan iptek pada era globalisasi, revolusi teknologi, perubahan sosial secara drastis dalam struktur-struktur penting yang terjadi secara relatif cepat sebagai akibat dari penemuan teknologi baru. Sistem pertanian di Mesopotamia. Mesin cetak Gutenberg dan Renaissance. Penemuan mesin cetak oleh Johann Gutenberg pada 1448 menjadi salah satu faktor utama yang memicu lahirnya revolusi ilmiah pada masa Renaissance dan abad pencerahan. Renaissance ikut memicu revolusi ilmiah atau revolusi ilmu pengetahuan, memulai sebuah lingkaran yang saling memajukan. Abad eksplorasi. Perintisnya Vasco da Gama, Cabral, Magellan, dan Christopher Columbus mengeksplorasi dunia dalam rangka mencari rute-rute dan kontak-kontak baru perdagangan. Revolusi industri. Revolusi industri dipahami sebagai perubahan radikal revolusi penggunaan mesin mekanisasi dalam sistem produksi barang dan jasa industri yang terjadi di Inggris sekitar abad ke-18. Terjadi perubahan radikal dengan ditinggalkannya produksi barang dan jasa menggunakan tangan manusia secara manual dan alat-alat sederhana serta dimulainya penggunaan mesin atau mekanisasi. Revolusi industri terjadi di Inggris, kemudian berkembang dengan cepat ke seluruh Eropa seperti Prancis, Jerman, dan Belanda, dan ke berbagai belahan dunia. Khusus di Asia, revolusi industri diprakarsai oleh Jepang. Ruang angkasa. Perang dingin berdampak pada perkembangan teknologi ruang angkasa. Amerika Serikat dan Uni Soviet berlomba untuk mencapai ruang angkasa. Persaingan diawali dengan peluncuran Sputnik 1 oleh Uni Soviet yang berlangsung pada tahun 1957, yang dengan segera disusul oleh Amerika Serikat, yang pada bulan Januari 1958 meluncurkan satelit pertamanya yang diberi nama Explorer 1. Pada April 1961, Yuri Gagarin dengan mengendarai kapsul Vostok 1 berhasil mengitari orbit bumi selama beberapa jam.
Puncak prestasi dicapai ketika Amerika Serikat berhasil mengirimkan Neil Armstrong dan Edwin Aldrin melalui misi Apollo 11 yang diluncurkan tanggal 17 Juli 1968. Pada sekitar tahun 1970-an, Badan Ruang Angkasa Amerika Serikat atau NASA mulai mengembangkan pesawat ulang-alik. Tiongkok pada 15 Oktober 2003 berhasil mencatatkan dirinya dalam sejarah sebagai negara ketiga setelah Amerika Serikat dan Uni Soviet yang telah mengirimkan manusia keluar angkasa. Tanggal 31 Mei 1962 dibentuk Panitia Astronautika. Panitia tersebut merupakan salah satu panitia teknisi Dewan Penerbangan. Dari kegiatan tersebut lahirlah proyek Litbang Roket Ilmiah dan Militer awal Prima, afiliasi Auri dan ITB pada 22 September 1962. 27 November 1963 berdasarkan Surat Keputusan Presiden nomor 236 tentang formasi pembentukan 8, pemerintah mendirikan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. 8 merupakan lembaga pemerintah non-kementerian. Proyek Manhattan merupakan proyek riset yang dikembangkan oleh Amerika Serikat dan Britania Raya Inggris antara 1942 sampai 1946. Proyek Manhattan Amerika Serikat kemudian membangun dan menguji bom atom pertama. Bom ini dibuat pertama kali oleh Amerika Serikat pada 16 Juli 1945 di Alamogordo, New Mexico. Bom atom itu kemudian digunakan untuk meluluh lantahkan kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Pengembangan nuklir juga dilakukan di negara-negara yang semula tidak memiliki nuklir, atau yang disebut dengan non-nuclear weapon states. Negara-negara tersebut antara lain India, Pakistan, dan Israel. Tidak berhenti sampai di sini, pengembangan senjata nuklir juga dilakukan oleh Iran, kemudian Korea Utara yang telah melakukan 2 kali uji coba, yaitu tanggal 9 Oktober 2001 dan 25 Mei 2009. Selain nuklir, rudal balistik merupakan senjata yang paling dikhawatirkan saat ini, karena rudal dapat dipasangi hulu ledak senjata kimia atau biologi, meskipun kedua jenis senjata ini sudah dilarang penggunaannya. Di era modern atau digital, ancaman tidak selalu bersifat fisik. Senjata itu misalnya dapat berupa varian virus komputer. Salah satu contoh senjata jenis ini adalah Stuxnet. Senjata lain yang banyak dikembangkan di era modern atau digital ini adalah laser. Senjata lain yang tidak kalah canggihnya di era modern adalah pesawat nirawak atau yang lebih dikenal dengan sebutan drone. Pada abad 20, ada banyak inovasi baru yang bermunculan yang berkontribusi besar dalam mengubah peradaban manusia. Sinar laser, dampak positifnya sebagai alat pemotong dalam operasi mikro. Dampak negatifnya menciptakan bom atom, pembangkit listrik tenaga nuklir, menghasilkan energi listrik yang digunakan untuk kepentingan umat manusia. Serat optik melahirkan sarana telekomunikasi yang mempermudah komunikasi antar manusia. Televisi tidak hanya menghibur, televisi juga telah secara radikal mengubah cara kita mengumpulkan berita dan informasi, membawa penonton lebih dekat dengan peristiwa yang terjadi. Transistor melahirkan era digital. Pada 1958, sirkuit terpadu pertama sekelompok transistor pada sebuah chip silikon tunggal diciptakan, menggembar-gemborkan abad komputerisasi modern. Teknologi nirkabel.
Hari ini, ponsel, pager, dan satelit memungkinkan orang untuk berkomunikasi, memata-matai musuh, melacak cuaca, dan mengelilingi dunia dengan lebih presisi dan mudah. Penerbangan luar angkasa. Perjalanan luar angkasa telah menyediakan sarana untuk menyebarkan satelit, pesawat antariksa, teleskop canggih, dan stasiun luar angkasa internasional yang direncanakan. Dapat mendeteksi pesawat dan permukaan kapal dari jauh atau dalam kondisi cuaca buruk. Radar juga membantu sekutu memenangkan Perang Dunia II. Jaringan global berupa ATM. Anjungan tunai mandiri memulai debutnya pada 1969, memungkinkan kita melakukan penarikan tunai dan deposito kapanpun kita inginkan. Satelit komunikasi berfungsi sebagai siaran televisi dan radio dalam skala global sehingga suatu kejadian di suatu negara akan dapat diketahui dunia dalam waktu yang relatif cepat. Internet, peluncuran satelit pertama di dunia, Sputnik 1 oleh Uni Soviet, memberikan katalisator yang diperlukan dalam bentuk jaringan komputer. Nah, anak-anak, demikian penjelasan yang bisa Ibu sampaikan kepada kalian. Untuk minggu ini, Ibu tidak akan memberikan tugas kepada kalian, tapi kalian tetap harus absen ya di Google Classroom. Oke, anak-anak, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian dan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.